Gadis ini terjatuh ke dalam gua hingga tak sadarkan diri. Dia berjalan menyusuri gua hingga melihat sesuatu yang bercahaya. Gadis menyentuh dinding, tiba-tiba terbuka. Di dalam terdapat kotak. Saat disentuh kotak itu tiba-tiba terbuka, ada sebuah permata berkilau. Gadis berusaha mengambilnya namun permata terbang dan langsung masuk ke jari gadis. Cincin tak mau dilepaskan dari jari gadis hingga dia panik. Sampai gadis berdoa meminta maaf agar cincin bisa terlepas. Muncul suara yang tidak terlihat. Gadis bingung mencarinya. Siapa itu? Keluar ucap gadis. Lalu muncullah seorang pria tampan. Gadis ketakutan dan lari bersembunyi di balik batu. Pria muncul di sampingnya. Apakah kamu bertanya kepadaku? Kamu pria atau hantu? Aku adalah hantu, pria berkata sambil menakuti. Kamu memakai cincinku dan mau melarikan diri. Aku tidak bisa melepaskannya. Biar saja, memang itu sudah takdir, kamu tidak akan bisa melepasnya. Gadis mengambil pisau langsung menebaskan ke jarinya. Pisau terpental terkena cincin. Pria mendekat, tangan gadis menghalangi pria. Namun tak dapat menyentuhnya. Gadis berteriak, dinding gua mulai runtuh. Semakin keras kamu berteriak akan semakin cepat gua ini runtuh, ucap pria. Pria menghilang. Gadis panik dan memanggil-manggilnya. Pria muncul dan memberitahukan jalan keluar. Pakailah cincin itu lalu keluarlah lewat sini. Di sisi lain di sebuah kerajaan, sang guru dan kelima muridnya melihat cahaya putih yang menembus ke langit. Sang guru berucap, itu adalah cahaya cincin surgawi. Cincin itu telah ditemukan. Sang guru menyuruh muridnya untuk mencari tahu siapa yang menemukan cincin itu. Gadis keluar dari dalam gua. Gadis bertemu lagi dengan pria. Gadis ingin mengembalikan cincin itu tetapi cincin tak dapat dilepaskan. Cincin itu tidak dapat dilepaskan karena dia telah memilih MU. Lalu apa yang aku harus lakukan? Kamu pergilah ke desa Taoyuan. Jika mereka tahu cincin surgawi telah muncul maka mereka akan menungguku. Gadis pun mau menolong pria. Kemudian dia mulai berjalan menuju kota Taoyuan. Gadis lelah kemudian tidur. Pria muncul menyuruhnya untuk terus berjalan namun gadis tak terbiasa berjalan di malam hari. Setelah terbangun dia berusaha melepaskan cincin tersebut. Pria muncul berkata cincin itu tidak dapat dilepaskan. Gadis bertanya, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah pemilik cincin itu, kenapa tidak bisa dilepaskan dari tanganku? Ceritanya panjang, nanti aku kasih tahu. Dan hanya orang yang memakai cincin itu yang bisa melihatku. Sesungguhnya aku sudah tertidur sekian lama. Kamu akan saya dampingi dalam perjalanan. Tuan, aku akan melakukannya namun aku minta imbalan, berikan aku koin Yun Huang setelah tugas ini selesai. Pria pun menyanggupinya. Pria juga tahu nama gadis ini. Dia berkata nama Mu Nasheng. Di tengah jalan Nasheng yang lapar berupaya memetik jamur namun tiba-tiba pria muncul melarangnya karena jamur itu beracun bisa mengakibatkan lumpuh. Akhirnya dia memetik bunga langka yang banyak dicari orang sebagai obat dan meneruskan perjalanannya. Nasheng melihat banyak prajurit, pria langsung menunjukkan jalan yang aman. Mereka berbincang. Nasheng sangat senang hingga tak menyadari kakinya menginjak sebuah batu hingga terjatuh. Pria berusaha menahannya namun tak bisa menyentuh gadis ini. Tiba-tiba terdengar suara para prajurit. Gadis mulai panik. Saat itu juga terlihat seorang pria muda yang melintas di depan mereka. Gadis memanggil-manggilnya. Pria kemudian menyuruhnya untuk mengikuti pria yang melintas dan meminta tolong padanya jika perlu tunjukkan cincin itu. Nasheng kemudian berlari mengejar pria muda. Setelah bertemu, gadis meminta bantuan agar diantar ke desa Taoyuan. Gadis pun langsung menunjukkan cincin itu. Tiba-tiba para prajurit datang. Pria langsung menarik gadis terbang. Keduanya tiba di depan kuil. Pria muda atau Sumo ini bertanya, dari mana kamu dapat cincin itu? Gadis bercerita cincin itu dia dapat dari gunung es Han Yuan. Di dalam kuil seorang gadis mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba cincin yang dipakai mengeluarkan cahaya. Dia pun mengintip keluar. Ternyata dia mengenali pria muda dia sebut Sumo. Sumo dan Nasheng akhirnya masuk ke dalam kuil hingga Sumo bertemu dengan Bai Ying. Sumo menyebut nama wanita ini. Ternyata Bai Ying pemilik cincin bumi, jadi dia adalah pasangan dari putra mahkota. Tiba-tiba para prajurit datang untuk menangkap Nasheng untuk merebut cincin surgawi. Sumo keluar menghadapi mereka.
Nasheng dan Baiying lari untuk menyelamatkan diri di tengah perjalanan. Nasheng kelelahan dan beristirahat, kemudian pria hantu keluar untuk memberitahu Baiying. Sebuah keajaiban terjadi setelah Baiying dan Nasheng menyatukan tangan mereka. Sesaat kemudian putra mahkota menjelma dengan wujud yang nyata. Baiying langsung memberi hormat, mereka pun saling berbincang, kemudian Baiying meminta izin untuk membantu Sumo. Baiying bergegas mencari Sumo. Sesampainya di sana sang pria ini telah mengalahkan para prajurit, tinggal satu pemimpinnya. Baiying langsung keluarkan pedang musuh yang melihat pedang Baiying langsung melarikan diri. Nasheng bertanya pada putra mahkota, apa hubungan Anda dengan Baiying? Dulu aku adalah putra mahkota dan Baiying putri mahkota, tetapi kami belum menikah. Nasheng kemudian bertanya lagi, di mana tuan muda tertidur 100 tahun? Di kota Wusen, ucap pria. Wusen adalah kota bawah laut, 100.000 orang tidur di dalamnya. Dulu di kotaku diserang oleh musuh, kemudian untuk menyelamatkan penduduk, para raja membuka kota Wusen. Saat para musuh menyerang, para penduduk hilang seketika tertidur di kota Wusen. Untuk membangunkan kembali ada pada cincin surgawi, cincin bumi. Maka dari itu tolong kamu bantu kami untuk menemukan segel-segel yang belum ditemukan. Saat itu juga kelima panglima datang dan memberi hormat pada putra mahkota. Setelah berbincang, putra mahkota mengenalkan Nasheng, kemudian pergi untuk mencari putri mahkota. Sementara itu putri mahkota menemui Sumo. Mereka berbincang dengan serius dan ternyata mereka berdua memiliki perasaan yang terpendam walaupun tak bisa bersama. Kemudian putri mahkota pergi dan ternyata putra mahkota melihat mereka berdua. Sementara Nasheng yang kelelahan mengantuk, para panglima menjaga dan menunggu kedatangan putra mahkota. Tak lama kemudian putra mahkota dan Baiying datang, mereka berkumpul. Nasheng yang bingung akan pergi kemana, dia mulai bertanya-tanya pada putra mahkota, bolehkah aku ke kota Wusen? Salah satu di antaranya menjawab, kamu bukan dari kota kami, jadi tidak bisa, kami hanya bisa keluar di malam hari. Kemudian putra mahkota memberitahukan agar dia pergi ke kota Taoyuan, di sana banyak kedai makanan dan pemukiman. Nasheng tidak mau, bahkan dia ingin mengembalikan cincin surgawi ke putra mahkota. Putra mahkota berjanji akan selalu melindunginya dan cincin itu sebagai petunjuk, maka jagalah cincin surgawi dengan baik. Akhirnya Nasheng pergi ke arah yang diberitahukan putra mahkota menuju kota Taoyuan. Sementara putri mahkota berbincang dengan adiknya tentang Sumo yang telah menyelamatkannya. Di saat itu sang putra mahkota mendengarnya. Setelah sampai di kota Wusen, putra mahkota bertemu dengan sang guru. Nasheng yang berjalan menyusuri rumputan menggerutu lapar dan lelah. Tanpa dia sadari di rumput menetes darah. Sesaat dia mencuci tangan di sebuah danau, tiba-tiba dia ditarik seseorang dan jatuh terguling-guling bersama seseorang yang ternyata seorang laki-laki yang sedang terluka. Dia pun panik dan segera membawa ke sebuah tempat dan mengobatinya dengan bunga popi dari gunung es. Pria tampan tersadar, kemudian mereka berbincang-bincang dan bercanda. Nasheng dengan malu-malu menggoda sang pria tampan ini. Namun tiba-tiba terdengar suara para prajurit yang sedang mencari mereka. Mereka segera pergi ke kota Taoyuan. Di kota Taoyuan mereka dikejutkan oleh prajurit yang berteriak seolah melihat mereka. Dengan menundukkan wajahnya mereka terus berjalan.